nggak ada jadwal rumah sakit ya. Ya. Masih nonton berita dulu ya, Agus masih dengar berita. Iya, dia dengar berita apa kalian sih? Masih didengarin. Ya. Yang tidak di Agus yang tahu ya kan? Enggak ya, enggak dengar. Aku sedih aja sama hidup Agus Bapak. Sabar ya, hati-hati sama Agus. Orang yang kebantu Agus, orang kita dapat dari Agus. Iya. Dia nggak apa udah jalannya. Ada jalannya. Yang penting Agus yakin udah. Kan dia sebagian Agus itu ya. pasrah. Iya Pak, selain pasrah apa yang bisa Agus lakukan Pak? Ya Agus konsen dulu ya, kalau mau buat berobatnya Agus ini ya. Kan coba dimaksimalin sampai tahu ada mukjizat yang lebih baik. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Masih jauh. Betul, mentransfer 90 juta ke tante, ke Wawa. Iya, itu benar. Anak Hah? saya. Ke anaknya. Siapa yang terima? Anda ya? Boleh ditunjukkan? Mbaknya terima 90 juta. 90 juta itu digunakan untuk keperluan? Untuk keperluan ibu ya? Apa itu? Kayak makan, listrik dan sebagainya gitu kira-kira? Enggak sih, itu sih sebenarnya arahnya memang diberikan kita untuk tanda terima kasih. Solusi yang ditawarkan waktu mediasi kemarin udah oke banget. Kenapa kagak mau? Ah? Maksudnya apa? Kan sama-sama tujuannya. Tujuan dari kubunya si Agus kan menurut pengacaranya itu fokusnya untuk pengobatan. Ya kan? Untuk pengobatan. Makanya kan dia jadi ngurusin Agus tuh, bawa Agus ke rumah sakit, ya kan? Nah, kan fokusnya itu, dan kubunya Tenovi juga fokusnya itu. Kenapa nggak bisa ketemu? Kan tinggal masalah duitnya aja yang di mana. Kalau misalnya kagak percaya sama Tenovi kan udah dibilang itu tunjuk pihak ketiga. Kenapa masih kagak mau? Kan ada yang aneh. Ada yang aneh nih, Well. Pertanyaannya, dari sekian banyak survei yang dibuat, mana sih yang laporannya itu sampai ada putusan pengadilan dan nikah? Nah, kalau netizen cari tahu, informasikan Anda siapa yang pernah dilaporkan, kemudian LP-nya itu berproses kejaksaan, ke pengadilan, dan diputus oleh majelis hakim salah. Ya, tolong diinformasikan. Terima kasih. Jadi saran saya buat FA, kalau mau lapor, laporlah di polisi lapor Pak. Oke, di Trans TV. Oke, sip. Kalau saya sih berharap gini ya, kalau kita tidak memiliki kepentingan tersendiri terhadap persoalan ini, kita kembali kepada perkara pokoknya. Perkara pokoknya itu apa? Ada persoalan masalah Agus yang harus kita obati. Gimana caranya kita mengobati si Agus supaya bisa cepat selesai masalah ini? Kalau nggak duduk bersama, ya kan? Kan ada perawat sekarang. Ya, kalau lapor ini nggak selesai masalah. Sampai kapan ini mau merasakan penderitaan seperti itu gitu loh, ya? Oke lah, mungkin ada di take ya pembayaran dan segala macam. Tapi ada hak dia yang harusnya bisa didapatkan dengan cara kita duduk bersama. Begitu sih menurut saya. Agus tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini, sudah lega kah atau gimana Bang? Dari jasa. Oh, Hebat banget Agus ngomong sekarang. senang kah Bang hari ini diajak Bang Farhad ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Oh. Jadi tahu kantornya. Oh. Jadi tahu kantornya. Emang tahu Bang? Bisa merasakan. Oke. Hebat banget Agus ngomong sekarang. Senang kah Bang hari ini diajak Bang Farhad ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Oh. Emang tahu Bang? Bisa merasakan. Oke. Farhadnya langsung ninggalin Agus. Itu dalam hatinya, lu PA Gus. Anjing lu. Malah bilang tahu kantornya lagi katanya. Berarti selama ini lu kagak buta lu. Alah lu Gus PA lu. Itu mungkin dalam perasaannya, dalam hatinya sih Farhad gitu. Langsung ngambek dia. Langsung ninggalin tempat wawancara. Ngambek dia. Agusnya keceplosan.
Dalam hatinya Farhan, lu Gus, kan lu PA banget sih lu katanya. Mana ngomong jadi tahu kantornya katanya. Berarti lu kagak buta dong. Anjir. Ya, setahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oh, ke Mensos menegur Novi kemarin? Pastinya. Tanya sendiri sama Novi. Dengan alasan jangan saya termasuk tahu. pengancaman itu. Nanya aja maksudnya. Lu ada izin nggak, itu aja kan bicara legalitas. Dari awal kan sudah katakan legal nggak. Lu jangan nggak legal tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal kan. Apalagi ada petisi minta Farhat mundur dari pengacara, apa itu? Udahlah, kalau lain kali kalau kalian udah bermasalah dengan saya, bukan Farhat lawan kalian. Kalian sudah berbenturan dengan hukum. Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini gitu. Ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oke, anggaplah bahwa open donasi tersebut tidak memiliki izin. Berarti bisa dikatakan ilegal. Maka dana yang terkumpul pun dapat dianggap dana dari kegiatan yang ilegal, bukan? Oke? Berarti yang menerima dana tersebut pun bisa dianggap patut diduga melanggar hukum. Karena menadah dana dari kegiatan ilegal. Maka dana itu pun dapat dikatakan dana ilegal. Maka dapat disimpulkan pula, Samiun yang menerima dana ilegal tersebut ke rekening pribadinya, maka dapat dikatakan sebagai penadah dana ilegal dari kegiatan yang ilegal. Dan itu bisa ada konsekuensi hukum. Ya, itu kesimpulan yang didapat dari apa yang disampaikan oleh Mang Abdul sendiri. Karena Mang Abdul mengatakan bahwa open donasi tersebut tidak memiliki izin. Maka dapat disimpulkan pula, apabila tidak memiliki izin, maka dapat dikatakan kegiatan yang ilegal. Tanggal 8 November 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan tentang dugaan peristiwa pengancaman. Korbannya Saudara DS, terlapornya Saudara FA. Itu adalah laporan Bang Densu untuk Bang FA. Pihak kepolisian langsung melakukan preskon. Sementara Bang FA itu dari kemarin laporan, tapi nggak pernah tuh polisi preskon. Itu artinya apa? Bang FA itu cuma blakok. Menurut aku ya teman-teman, ini adalah drama baru yang akan terjadi antara Bang FA dengan pihak Agus. Kemungkinan itu mereka akan saling serang. Sok aja. Pasti saling menyalahkan, saling mencari kesalahan. Mbak Novi aja yang udah ngebantu terus disalahin kok, apalagi ini. Ini untuk keluarga Agus ya, untuk tetap waspada dan hati-hati. Jadi jangan telat diskusi ya Gus sama si Wawanya. Ya, untuk jaga-jaga. Ya. Kementerian Sosial. Ternyata kemarin Saudara NP sudah diperiksa di sini. Menyangkut klarifikasi gitu, dapat informasi. Kalau Agus akan didatangi juga rumahnya, dan hari ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada dua. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawaman tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Dengan Agus berbeda, Agus menerima data pribadi gitu. Kita berharap mudah-mudahan kisru ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Tapi kan namanya juga kita menghargai kalian, bahwa kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Tapi ketika saya membela Agus, kalian ngejek saya, kalian lawan saya, kalian datangi rumah saya, kalian permalukan, kalian mengajak orang untuk hoax saya. Tapi ketika kalian saya tahu ada masalah, ibaratnya kalian ini sudah seperti telur di ujung tanduk. Saya lagi berpikir ini, kalau kalian masih terus memperlakukan cara begini, saya akan menggunakan cara-cara hukum, cara-cara undang-undang untuk mempersulit kalian. Termasuk DS, termasuk NP gitu. Bang, apa tadi yang dikonsultasikan di Kemensos, Bang? Ya menyangkut uang. Ya.
apa dana penerimaan uang dan barang itu seperti apa, aturannya di mana, apa ancaman hukumannya, dendanya, walaupun cuma 10.000, denda hukuman penjara kurungannya cuma 3 bulan. Tapi ada peraturan-peraturan lain dan akan mengaitkan dengan instansi terkait lainnya, kejaksaan, kepolisian. Tanggapan Kemensos gimana kan? Ya saya nggak mau buka di sini dulu. Mereka mendukung atau gimana? Ya, kalau saya sih saya minta kearifan dan kebijaksanaan aja.